Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Ardianjar dengan NIM G231200105. Pada praktikum RPL kali ini, setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang pembahasan operasi CRUD yang ada di Django, yaitu bagian create and read. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum pembahasan untuk operasi CRUD di Django yang bagian update and delete atau edit dan hapus. Yang pertama, kita masuk dulu di file Django kita yang ada di Replit. Untuk membuat fungsi delete, kita harus modifikasi link hapus yang sudah kita buat kemarin, yaitu kita masuk di foldernya project kita, yaitu dengan nama Django Pemula. Oke, saya lebarkan seperti ini. Kemudian kita masuk ke folder template. Nah, di template ada folder book kemarin yang sudah kita buat. Dan kita masuk di folder book dan kita ubah di index.html yang ada di folder booknya. Nah, kita masuk ke index.html ini. Kemudian di dalam index.html ini ada yang namanya kita sudah membuat script kemarin ya, yaitu script yang bagian hapus ini. Nah, di sini linknya kita modifikasi saja. Tinggal kita tulis di dalam double quote-nya. Di sini kita tulis return confirm. Kemudian kurung buka single quote hapus, double kurung kurawal 2 kali, dan di sini tulis buku titik judul, ditutup dengan kurung kurawal 2 kali, kemudian kasih tanda tanya, and then single quote lagi, kemudian kurung tutup dan double quote. Nah, di sini href-nya kita ganti dulu ya di bagian depannya, yaitu on click. Jadi kalau diklik maka dia akan ke sini nanti. Cara bacanya seperti itu. Kemudian baru kita tulis linknya. Yang ini kita hapus. Kita enter aja biar mudah ya tampilannya, yaitu kita tulis linknya href sama dengan double quote. Kemudian diisikan kurung kurawal persen URL spasi single quote books.delete single quote lagi, kemudian buku.id ditutup dengan persen, and then kurung kurawal penutup dan double quote. Nah, kita juga akan menambahkan delete pada file yang ada di folder books ini. Kita masuk ke folder books, kemudian masuk ke file urls.py. Nah, di sini kita akan menambahkan path delete-nya. Yaitu di sini kita enter, kemudian kita kasih nama books delete. Nah, di sini saya copy aja yang atas karena hampir-hampir sama. Kita paste di sini. Kemudian yang save ini kita ganti dengan delete. Tapi di sini ada tambahannya ya, yaitu kita kasih slash teks pembuka int, kemudian titik 2 book underscore id, kemudian tag penutup. Baru view sini kita ganti juga jadi dari save menjadi delete, dan book sini juga kita ganti menjadi delete. Kemudian selain kita mengubah pada file urls di folder books ini, kita juga akan mengubah yang ada di views.py. Kita masuk ke file views.py-nya. Kemudian di sini kita modifikasi yang bagian atas from Django.shortcut import render ini. Kemudian kita modifikasi menjadi get underscore object. Kemudian underscore lagi or underscore 404 atau 404 seperti ini ya. Kemudian di bawah HTTP response redirect ini kita juga akan menambahkan reverse-nya, yaitu from django.urls spasi import kemudian spasi reverse. Kemudian di bawahnya sini kita juga akan menambahkan def-nya, def delete, kemudian request, book underscore id
setelah kurung tutup kasih titik 2, dan di bawahnya kita enter buku sama dengan kita tulis get underscore object underscore or underscore 404 atau 404, kemudian kurung buka book koma pk sama dengan book underscore id. Ingat, ini booknya B-nya B besar ya, karena ini besar kecilnya huruf juga pengaruh. Kemudian kita enter, di bawahnya kita tulis buku dot delete kurung buka kurung tutup, dan jangan lupa kita tulis returnnya, yaitu return http response redirect yang ini. Kemudian kurung buka reverse kurung buka lagi, di sini kita tulis single quote books.index. Oke, seperti ini. Nah, kita coba akan menghapus filenya. Kebetulan kemarin di sini saya ada salah input ya, yaitu kebanyakan input HTML untuk pemula. Di sini akan saya hapus yang untuk tanggal 6 November ini. Coba kita hapus. Nah, maka dia sudah bisa dihapus. Juga saya coba sekali lagi untuk menghapus yang pada tanggal 14 November ini untuk HTML untuk pemula. Coba kita hapus lagi. Nah, dia sudah terhapus. Nah, dengan ini operasi delete pada Django sudah kita kerjakan. Setelah itu kita akan coba membuat fungsi update. Nah, modifikasi aja link editnya kayak tadi. Kita masuk dulu di folder project kita, yaitu di sini punya saya Django pemula. Kemudian kita masuk ke templates, and then kita masuk ke books. Kemudian kita edit atau kita modifikasi index HTML yang ada di folder books. Sama kayak tadi, kita akan memodifikasi yang bagian edit kali ini ya. Kalau tadi kan yang dihapus nih, kita akan modifikasi untuk href atau linknya yang ada di edit. Di sini kita akan mengcopy paste yang ada dihapus untuk URL-nya ini karena akan mirip-mirip ya. Oke, saya copy, saya paste di sini yang di update double quote ini ya. Kita copy paste di sini saja. Kemudian kita ganti delete ini menjadi edit. Oke, seperti itu aja sih. Karena sama perintahnya atau sintaksnya. Nah, setelah itu kita juga harus menambahkan edit dan update pada file books urls.py. Jadi kita masuk lagi di folder books, kemudian masuk ke urls.py. Di sini kita tambahkan lagi untuk path dari edit dan update. Kita tambahkan di bawah save saja di sini. Oke, kita enter. Dan di sini kita namai dengan /books/edit dulu, baru nanti kita akan bikin yang update. Oke, di edit ini kita tambahkan paths-nya, kita copy paste aja yang ada di path delete ini, karena dia sintaksnya juga hampir-hampir sama ya. Jadi kita copy paste, tinggal kita ganti delete-nya menjadi edit. Kemudian di sini views.delete ini juga kita ganti dengan edit, and then name books.delete ini juga kita ganti dengan edit. Oke, seperti ini. Kemudian baru kita tambahkan untuk update-nya, yaitu /books/update. Seperti ini. Kemudian kita copy paste lagi yang tadi, dan di sini kita ganti dengan update. And then views.delete ini juga tentunya kita ganti dengan update. Dan yang terakhir books.delete kita ganti juga dengan books.update. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu kita juga harus membuat fungsi edit dan update pada file di folder books, kemudian di file views.py ini di bawah urls. Sama kayak tadi. Di sini saya mau copy paste aja yang delete. Kemudian saya enter, di bawahnya saya paste di sini, kemudian kita ganti delete ini dengan edit.
Nah, di sini baris ketiga ini di line 31 kita ganti buku.delete menjadi buku.publish titik date seperti ini. Baru kita tulis konteksnya. Untuk writernya nanti ya, kita tulis konteksnya dulu, yaitu konteks sama dengan kurung kurawal, kita enter, kita tulis di bawahnya sini single quote id titik 2 book underscore id, koma, kemudian di bawahnya single quote judul titik 2 buku dot judul, koma, kemudian di bawahnya juga kita menambahkan publish single quote publish titik 2 publish dot strf time. Dan di sini kita tentukan formatnya, yaitu double quote persen y, berarti year dulu atau tahun dulu, kemudian datar persen month atau m, berarti setelah tahun nanti bulan, kemudian datar persen day atau day, seperti ini. Jadi tahun, bulan, hari. Oke, baru kita tulis writernya. Return di sini kita gunakan writernya adalah render kurung buka request, koma, single quote books from underscore edit dot html. Baru setelah single quote kita kasih koma, tulis konteks di situ. Oke, untuk dev edit juga sudah. Sekarang kita akan bikin untuk update-nya. Kita copy paste saja dari yang edit di sini. Kemudian editnya kita ganti dengan update. Ini masih sama. Kemudian di sini kita ganti dengan buku.judul sama dengan request.post kurung siku single quote judul. Yang bawah ini kita ganti semua, kita nggak pakai konteks. Oke, baru kita enter lagi, copy paste yang atas, kita paste di sini. Judulnya kita ganti dengan publish request post, kemudian judul di sini juga kita ganti dengan publish. Kemudian kita enter, kita ketik buku.save kurung buka kurung tutup. Oke, kita enter lagi. Di sini kita writernya kita gunakan yang sama kayak delete ini, kita copy. Di sini kita blok, kita paste aja di sini. Oke, jadi return http response redirect, kemudian reverse books.index. Oke, seperti itu ya. Kemudian setelah ini kita harus membuat yang namanya form untuk editnya, yaitu kita buat di sini. Kita masuk ke folder project kita, yaitu Django Pemula. Kemudian kita masuk folder di Django Pemula ini di templates. Di dalam templates ini kita masuk lagi di books-nya. Nah, baru di sini kita buat lagi file baru, yaitu add file. Kita kasih form underscore edit.html. Kemudian kita enter. Nah, setelah kita membuat form underscore edit.html, kita masuk ke form.html, kemudian kita copy isiannya semua di sini. Kita copy saja, kemudian kita masuk lagi ke form underscore edit.html, kita paste di sini. Oke, setelah kita paste, kita modifikasi di sini. Di books.save ini kita tambahkan ID seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan di input name judul ini, kita tambahkan value sama dengan
double quotes, kemudian kurung kurawal 2 kali, ketik judul di situ, kemudian kurung kurawal penutup lagi 2 kali, and then double quote. Baru yang terakhir kita modifikasi yang publish ini, sama kayak tadi, kita copy paste yang atas saja. Kita copy di sana, and then kita paste di sini. Nah, judulnya kita ganti dengan publish. Oke, udah jadi ya. Coba kita tes di halaman webnya. Kita refresh dulu. Ini muncul error. Coba kita lihat errornya di konsol. Kalau di konsol sini errornya bunyinya di path ini ya, bagian path untuk update ada yang salah mungkin. Coba kita cek saja di pathnya, berarti di URLs. Di dalam folder books, kemudian kita masuk ke file URLs. Di situ ada path untuk update. Oke, ini coba kita cek. Oh, di sini kurang koma semua ya kan? Kurang satu saja dia akan salah. Ini 2 ini sudah saya kasih koma. Di sini bebas sih, kalau yang terakhir delete ini boleh kasih, boleh enggak, coba kasih aja ya. Coba kita refresh. Nah, dia sudah bisa. Jadi tadi hanya error ya, kurang untuk tanda koma saja. Di sini kita memang harus teliti ya, karena kurang satu saja, barang sekecil apapun dia akan error kalau untuk coding maupun script. Oke, coba kita akan melakukan edit di pemrograman Python ini. Saya ingin melakukan edit. Publish is not defined. Oke, coba. Berarti ini adalah di books edit ya. Di books yang ini, form edit ini. Oh, tab datanya ini publish ya. Kita salah, harusnya kita pakai date. Coba kita refresh. Nah, di sini terjadi error lagi, yaitu name error atau nama errornya pada /books/edit/1. Berarti ini ada di books editnya. Berarti kita masuk ke folder books. Kemudian karena dia errornya seperti itu, maka sepertinya ada di file views.py. Di sini coba kita cek satu persatu ya errornya. Saya kecilkan dulu. Oke, kita cek dari atas. Tadi untuk delete sudah berhasil, berarti untuk ini aman. Kita ada di edit tadi errornya. Ini juga betul. Oh, di sini nih, ini kurang nih. Ada kekurangan yaitu publish. Makanya tadi errornya adalah publish is not defined. Dia belum didefinisikan, yaitu berarti di sini publish sama dengan seperti ini, buku.publish.date kurung buka kurung tutup. Oke, tinggal kita save, kemudian kita refresh. Di sini ada error lagi juga, yaitu attribute @books edit 1 datetime date object is not attribute strf time. Oh, itu str time. Oke, berarti tadi kita ketika masukkan strf time kurang f. Nah, seperti ini. Oke, karena kalau ini kesalahan keyboard saya ini, yang F ini, keyboard saya F-nya itu susah dipencet. Oke, setelah itu kita refresh lagi. Dan terjadi error lagi. Kali ini kita akan belajar troubleshooting juga ya ini ya untuk error-errornya. Di sini tulisannya adalah template does not exist at books edit. Berarti kita masuk ke template ya kali ini errornya. Ada kesalahan saya tadi sepertinya di template, berarti kita masuk ke folder project kita yaitu Django, kita masuk ke template, kemudian kita masuk ke books yaitu form_edit.html. Oke, kita cek satu persatu. Ini sudah benar, mungkin ini juga sudah benar. Ini ya kita ada kekurangan yaitu
buku.publish date-nya belum kita taruh sini. Jadi kita kasih kurung kurawal 2 kali, kemudian spasi buku.publish seperti ini, kemudian .date. Oke, seperti ini. Oke, sudah, tinggal kita refresh lagi. Dan di sini masih terjadi error. Kita pada video kali ini juga akan belajar troubleshooting ya, khususnya untuk saya sendiri juga biar lebih lancar nantinya. Di sini yang error adalah template does not exist lagi at books edit, berarti templatenya ada yang salah. Biasanya selain di template tadi kita sudah koreksi, di sini sudah betul. Mungkin ada di form ininya HTML nih. Untuk book save sudah betul ya. Berarti yang ngelink ke ini, ngelingkan untuk form ini ada di URLs. Oke. Untuk edit, oh ini kurang ya, ada kekurangan satu lagi saya, yaitu slash. Oke, di sini juga kurang slash. Di sini opsional sih, kalau yang terakhir boleh kasih slash, boleh tidak, tapi mending dikasih saja ya. Soalnya nanti kalau kita menambahkan menu baru, misalkan selain delete kita ada menu lagi, maka kita harus mengasih slash di sini. Oke, coba kita refresh. Dan ternyata masih error, kita harus melakukan troubleshooting lagi. Di sini template does not exist lagi. Di sini ada kodenya book/from edit. Oh ini from ya. Oh ini berarti kesalahannya di sini nih. Kita akan mencari kesalahan ini, harusnya form bukan from. Berarti ini ada di, kalau kayak gini di views. Kita masuk ke views.py yang ada di folder books. Coba kita cari return rendernya. Nah ini di sini harusnya form ya, form form underscore edit. Oke sudah. Coba kita refresh. Dan ternyata masih error lagi, yaitu no reverse match atau tidak ada reverse yang sesuai match pada books.edit. Kita lihat errornya aja di sini, error selama template rendering. Oh di sini di URL book.save ini ya, ada kesalahan, saya harusnya bukan save ini. Berarti ini ada di folder ini form underscore edit ini .html, books.save ini kita ganti dengan update. Nah seperti ini ya harusnya ya. Baru coba kita refresh lagi. Nah ya sudah betul ya, sudah berhasil. Tinggal kita edit judul bukunya ini, misalkan pemrograman Python Django seperti ini. Baru kita save. Nah maka dia akan berubah menjadi pemrograman Python Django. Nah misalkan saya ubah nih HTML untuk pemula, saya edit. Coba kita edit lagi HTML pemula seperti ini. Kita save atau simpan. Nah dia sudah berhasil ya. Nah berarti kita sudah berhasil untuk membuat operasi CRUD pada bagian update and delete atau edit dan hapus. Sekian praktikum kali ini. Saya Bagus Ardiansyah dengan NIM G231200105 izin undur diri. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.